Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Mauludia dari Prodi Administrasi Bisnis. Soal yang pertama yaitu term pada hakikalnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term berasal dari bahasa Inggris yang artinya istilah atau kata kunci. Secara umum, term adalah kata atau frasa yang memiliki arti atau makna tertentu dalam konteks tertentu. Pembagian term pada model ini dibagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, term atau isi yang dikandung dalam term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Contoh dari term ini seperti laki-laki tampan. Laki-laki tampan sebagai term konkret. Konsep atau pengertian yang terkandung dalam term laki-laki tampan ini konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempercayai diri. Selanjutnya, diuraikan juga contoh tentang term ketampanan sebagai term abstrak. Yang kedua yaitu term berdasarkan denotasi, adalah kata atau ungkapan yang makna atau pengertiannya didasarkan pada petunjuk yang tegas pada sesuatu di luar bahasa atau sesuatu yang didasarkan pada konvensi tertentu dan sifatnya objektif atau sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti rumah, yaitu tempat kita tinggal, jadi sesuai itu nampak dan objektif. Yang ketiga yaitu term berdasarkan predikamen, yaitu predikamen yang dimaksud ialah cara beradanya sesuatu dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahuinya lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Contohnya seperti Ulfah manusia, maka predikat manusia menunjukkan sesuatu yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan sifat hal lain seperti lemah atau macam-macam lah yang lainnya. Sebab manusia itu bukan suatu sifat, melainkan suatu hal yang memiliki sifat-sifat. Kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang membuat argumen tampak benar, padahal aslinya tidak benar atau tidak valid. Contoh dari sesat pikir ini yaitu jika dalam suatu ruangan aslinya itu ada 14 orang, akan tapi kita menghitungnya hanya 13, maka kita telah melakukan kesalahan fakta. Premis tersebut gagal mendukung kesimpulan secara logis. Kesalahan logika biasanya merupakan kesalahan dalam jenis ini. Bagaimana sih agar kita terhindar dari sesat pikir? Yaitu yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kita harus mengevaluasi argumen yang telah kita keluarkan atau kita bicarakan, dan yang terakhir yaitu memahami berbagai jenis sesat pikir. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.